Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati dan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 22 Oktober 2024. Kita akan membaca kitab Ibrani pasal 6 pada ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman ini kami akan terus berpengharapan, setia, tekun, serius, dan sabar untuk menanti janji Allah. Terpujilah Engkau di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Tema hari ini, janji Allah. Pangeluuna puang. Saudara-saudara, di masa lalu masyarakat Toraja mengenal mas sumpah sebagai jalan penyelesaian pertikaian. Yang bersalah akan terkena tulah sebagai dampak mas sumpah. Kita dapat mengerti bahwa mas sumpah merupakan cara untuk memastikan pernyataan. Berlawanan dengan masa kini, ada orang yang bersumpah tetapi tidak dapat dibuktikan. Bagaimana hubungannya dengan sumpah Allah dalam bacaan ini? Saudara-saudara, ayat 17, ketika Allah menunjukkan rencananya, ia menjamin dengan sumpah. Menurut hukum Taurat, siapa saja yang bersumpah dalam nama Allah harus menepati sumpah itu. Sebagaimana sumpah tidak dapat dibatalkan, demikian pula Allah tidak pernah membatalkan sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Kita dapat memastikan bahwa manakala Allah telah bersumpah, tidak ada satu apapun yang dapat membatalkan, dan pernyataannya itu pasti. Kepastian itu nyata dalam kehidupan Abraham, dan ia memperoleh berkat serta keturunan berlimpah. Tidak sampai di situ. Bahkan dari keturunan Abraham akan lahir sang perintis yang menjadi perantara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus,
ada kepastian pengharapan yang menghubungkan kita dalam relasi perjanjian dengan Allah. Kepastian tersebut bagai sauh atau jangkar yang kuat dan aman. Seperti yang dikatakan dalam ayat 19, bahkan badai sedahsyat apapun tak bisa menggoyahkannya. Sebab itu, janji berkat dan keberlangsungan hidup tidak hanya berlaku pada Abraham, namun berlaku pada kita kini dan selama-lamanya. Saudara-saudara, bagaimana dengan pengharapan kita? Belajarlah dari Abraham yang menanti janji Allah dengan kesabaran, dengan sepenuh hati. Kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran ialah dasar untuk menanti janji Allah. Ketika berpengharapan, kita pasti dimampukan untuk melihat dan mengalami janji berkat Allah yang melampaui semua kenyataan yang ada. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami bahwa janji Allah itu pasti, sehingga dengan kesetiaan, ketekunan, keseriusan, dan kesabaran kami akan terus berpengharapan menanti janji Allah yang kami yakin akan nyata dalam kehidupan kami. Bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus kami alami, melampaui semua kenyataan yang ada. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.